Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Andika Saputra dengan NIM 19241156. Saya Muhammad Idul Ramadan dengan NIM 19241033. Nama saya Muhammad Puragung Purnama dengan NIM 19240811. Dan di sini kami akan membahas tentang tugas proyek kami bertiga yang berjudul mengungkap potensi kuliner Indonesia, analisis data driver untuk strategi menu dan harga. Mundur. Oke, yang pertama saya akan membahas untuk latar belakangnya. Di sini kuliner Indonesia sangat kaya dan beragam, menjadikannya aset budaya dan ekonomi yang vital. Namun, industri kuliner nasional menghadapi ketantangan yang besar dalam mengoptimalkan potensi ini, khususnya dalam menyusun menu yang selaras dengan tuntutan konsumen modern yang mementingkan faktor kesehatan, nilai ekonomi, dan keaslian rasa. Penelitian terdahulu yang masih kurang dalam perspektif data-driven business intelligence. Terdapat kesenjangan pemahaman kuantitatif mengenal hubungan antara atribut kunci makanan. Jenis makanan yang termasuk adalah vegetarian, vegan, atau non-vegetarian. Untuk di sini kita akan membahas tentang harga, rating kepuasan, dan daerah asal. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Industri kuliner Indonesia membutuhkan strategi data driven untuk mengoptimalkan menu di tengah tuntutan konsumen modern, sehat, ekonomis, dan otentik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan utama, yang bagaimana hubungan sistematis antara jenis makanan, harga, rating, kepuasan, dan daerah asal memengaruhi kinerja portofolio kuliner Indonesia. Pertanyaan spesifiknya meliputi perbedaan harga dan rating antar kategori, korelasi antara harga dan rating, identifikasi best value, propositions, rasio harga rating terbaik, dan usulan segmentasi produk atau kombinasi menu optimal berdasarkan temuan empiris. Oke, baik, lanjut. Kita di sini ada tujuan analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kuantitatif portofolio 150 hidangan Indonesia guna mendukung pengambilan keputusan strategis dalam industri kuliner. Tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai meliputi identifikasi karakteristik dasar hidangan melalui distribusi, frekuensi jenis makanan, yaitu ada vegetarian, vegan, non-vegetarian. Dan daerah asal ada Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Lalu analisis juga fokus pada perhitungan statistik deskriptif untuk profil harga dan pemesanan distribusi rating konsumen di setiap kategori. Inti dari analisis ini adalah mengidentifikasi hubungan antara harga dan rating melalui korelasi dan visualisasi untuk menemukan pola biaya dan keputusan. Di sini ada pokok bahasan dan ada beberapa bagian dari data yang kami berikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada data understanding. Bagian ini adalah langkah awal untuk fundamental untuk memuat dan memverifikasi data yang akan digunakan dalam penelitian. Seperti contohnya yang pertama ada data sama dengan pd.read_csv, dan di situ bisa kalian masukkan data CSV-nya, dan kami di sini menggunakan data CSV dengan dataset Indonesian food_dataset.csv dari Google Drive. Dan juga ada data head. Kode ini menampilkan 5 baris data teratas untuk memastikan bahwa pemuatan ini berhasil dan data sudah terstruktur dengan benar. Selanjutnya, pada bagian ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh data telah dimuat dengan lengkap, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir ke 150, sesuai dengan total 150 hidangan yang Anda sebutkan dalam latar belakang penelitian. Di sini ada kode data tile. Kode ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris data terakhir dari data frame.
Lanjut, di sini ada tujuan utama dari kode ini adalah untuk mendapatkan ringkasan teknis yang cepat mengenal struktur dan kualitas data dalam data frame. Ini memastikan semua kolom yang dianalisis memiliki tipe data yang benar dan tidak ada missing value atau nilai yang hilang. Di sini ada data info yang menginformasikan bahwa data frame berisi tepat 150 baris atau entry sesuai ruang lingkup penelitian. Lalu di sini ada data describe. Tujuannya utama dari kode data describe adalah untuk mendapatkan ringkasan statistik dasar, ukuran pemuasan dan penyebaran dari semua kolom numeric dalam dataset. Harga _per porsi per _ribu _RT dan rating ini memberikan pemahaman awal tentang profil harga dan kepuasan konsumen secara keseluruhan. Data describe digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik dasar, rata-rata, median, dasar deviasi, terus rentang dari variabel numerik kunci. Selanjutnya ada cek missing value dari data ini yang bertujuan utama dari kode data.isNo.sum adalah untuk menghitung secara eksplisit jumlah nilai yang hilang di setiap kolom data frame. Ini adalah langkah data cleaning yang paling penting untuk memastikan integritas data. Oke, di sini ada data isNo dan fungsinya adalah mengembalikan data frame boolean yang menandai true jika suatu nilai hilang atau no dan false jika nilai ada. Dan sum sendiri fungsinya untuk menjumlahkan nilai true di setiap kolom, dan karena true ini diinterpretasikan sebagai 1 dan false sebagai 0. Selanjutnya, tujuan utama dari kode ini adalah untuk memvisualisasikan dan mengukur sebaran frekuensi dari 3 kategori jenis makanan. Antaranya ada non-vegetarian, vegan, dan vegetarian. Dalam dataset 150 hidangan ini membantu mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan data yang dapat memengaruhi analisis perbandingan antar jenis makanan. Selanjutnya, sini ada contoh sns.conplot dalam kurung X sama dengan jenis makanan. Terus ada data sama dengan data. Kode ini menggunakan library Seaborn dalam kurung SNS untuk membuat conplot atau diagram batang frekuensi. Sumbu X mewakili kategori jenis makanan dan sumbu Y mewakili hitungan count atau jumlah hidangan. Di sini kita udah masuk data preparation. Di sini ada X sama dengan data.drop. Di sini kita fitur X variabel predikator atau independen yang akan digunakan dalam pemodelan isi semua kolom kecuali jenis makan, termasuk harga, rating, dan daerah asal. Lalu di sini ada Y sama dengan data. Target Y variabel dependen yang diprediksi atau menjadi fokus analisis. Isi kolom jenis makanan, kategori non-vegetarian, vegan, dan vegetarian. Oke, selanjutnya ada menangani missing values jika ada ya, dan hanya pada kolom numerik. Untuk di sini ada cara-cara untuk menangani missing values pada kolom numerik. Untuk fokusnya pada kolom numerik. Dan di sini bisa dilihat untuk numerik _calls sama dengan x.select _dtypes atau include np.number.columns. Kode ini mengidentifikasi kolom-kolom numerik untuk angka, integer, dan float hanya dari data frame X atau fitur yang sudah dipisahkan sebelumnya. np number itu diasumsikan nanti diimpor sebagai np adalah selektor tipe data numerik. Dan di sini tujuan utama dari kode ini adalah untuk mempersiapkan variabel numerik dalam fitur X untuk pemodelan dengan memastikan tidak ada nilai kosong meskipun pemeriksaan sebelumnya data.isNo.sum. Selanjutnya kita masuk ke bagian split data training dan testing.
Tujuan utama dari kode ini adalah untuk mengevaluasi kinerja model prediktif secara objektif dalam machine learning. Kita tidak boleh menguji model dengan data yang sama yang digunakan untuk melatihnya karena akan menghasilkan hasil yang terlalu optimis atau overfitting. Contohnya ada split data training dan testing. Komentar yang menjelaskan tujuan langkah ini adalah X underscore train, lalu ada X underscore test, lalu ada Y underscore train, dan Y underscore test sama dengan train test underscore split. Fungsi train underscore test underscore split diasumsikan dari library scikit dot model underscore selection digunakan untuk membagi data. Ini menggunakan data frame fitur X dan series target Y yang sudah disiapkan di langkah sebelumnya. TSS sama dengan 0.2, maksudnya menentukan bahwa 20% dari total data 150 hidangan akan dialokasikan sebagai tes pengujian atau test set. Sisanya 80% dari 120 hidangan akan menjadi set pelatihan training set. Random state sama dengan 42, maksudnya menjamin bahwa pembagian data ini bersifat reproduktif setiap kali kode dijalankan dan akan dibagi dengan cara yang sama, yang penting untuk konsistensi dan perbandingan hasil permodelan. Baik, sekarang sudah masuk ke modeling. Tujuan dari keseluruhan bagian ini adalah untuk membangun, melatih model klarifikasi yang mampu memprediksi jenis makanan, yaitu ada Y target berdasarkan atribut fitur lainnya, X seperti harga, rating, dan daerah asal. Langkah-langkah di dalamnya melibatkan fitur engineering, yaitu pembersihan fitur, dan processing mengubah data kategori sebelum model dilatih. Selanjutnya kita masuk ke data modeling dengan berbagai sel yang kami jalankan. Dan untuk tahap yang pertama yaitu model, untuk decision tree classifier, membuat instance dari model decision tree classifier atau klasifikasi pohon keputusan. Untuk kriteria di sini ada criterion sama dengan Gini, atau menggunakan indeks Gini untuk mengukur kemurnian pemisahan. Kedalaman maksimum atau max underscore depth sama dengan 5, membatasi kompleksitas pohon agar tidak overfitting. Dan ada juga reproduktivitas. Di sini selnya adalah random underscore state sama dengan 42 untuk memastikan hasil konsisten. Selanjutnya ada extract processed, extract drop. No exist sama dengan 1 dan xtest processed sama dengan xtest drop no exist sama dengan 1. Kolom no atau nomor urut dihapus karena itu hanyalah pengidentifikasi dan bukan fitur yang relevan untuk memprediksi jenis makanan. Selanjutnya ada kode categorical features, berisi nama makanan, daerah asal, kolom non numerik yang perlu diubah. Lalu di sini ada kode extract encode, pd.getDummies, dan xtest encode sama dengan pd.getDummies, yaitu mengubah variabel teks kategorial seperti daerah asal, yaitu Jawa, Sumatera, Bali, dan lain-lain, menjadi kolom-kolom numerik biner, yaitu 0 atau 1. Ini diperlukan karena model matematika decision tree hanya dapat memproses angka. Lalu di sini ada drop first sama dengan true, digunakan untuk menghindari multicollinearity, yaitu ketergantungan antar variabel. Berikutnya ada x underscore train underscore final sama dengan x underscore train underscore encode dot align, dan x underscore test underscore encode. Ada sel di sini, adanya sel di sini untuk langkah krusial untuk memastikan bahwa set pelatihan dan set pengujian memiliki kolom-kolom encode yang sama, bahkan jika kategori yang sama muncul di salah satu set. Selanjutnya kita masuk ke kode model fit xtrain final ytrain.
Kode ini untuk melatih model decision tree classifier menggunakan fitur akhir yang telah diproses, extract final, dan variabel target ytrend. Model kini telah belajar pola hubungan antara harga, rating, dan daerah asal dengan jenis makanan. Di sini ada modeling Yeapred sama dengan model predict dan kurang X test final. Tujuan dari kode ini adalah untuk menggunakan model decision tree yang sudah dilatih dari langkah 10 untuk memprediksi label jenis makanan Y pada set pengujian X test final. Prediksi data testing komentar yang menjelaskan tujuan langkah ini Yeapred sama dengan model predict dalam kurung X test final. Model predict ini adalah fungsi inti yang mengambil model terlatih dan menerapkan pada data baru. Y-test final adalah data frame fitur pengujian yang sudah diproses, itu dihapus seperti kolom, no, dan D1 hot encode variabel kategorial. Data ini tidak pernah dilihat model saat pelatihan. Lalu ada Yeapred. Hasil dari prediksi ini adalah serangkaian label yang diprediksi oleh model, misalnya vegan, non-vegetarian, dan vegetarian, untuk step entry dalam data pengujian. Untuk evaluasi model, kita di sini mencari akurasi dan precisionnya yang bertujuan untuk mengukur kinerja model klasifikasi dengan menghitung dua matriks kunci. Yang pertama ada akurasi dan presisi, yaitu precision. Akurasi precision atau komentar yang menjelaskan metrik yang dihitung. Untuk akurasi atau akurasi underscore score, y underscore test atau underscore spread. Yang kedua ada akurasi underscore score untuk menghitung akurasi modelnya, yang berisi input dibandingkan antara label jenis makanan yang sebenarnya dengan label yang diprediksi oleh model. Dan precision atau precision underscore score, Y-test, Y-pred, average sama dengan weighted. Ada juga precision underscore score untuk menghitung presisi model, average, weighted, presisi dihitung untuk setiap kelas non-vegetarian, vegan, dan vegetarian, dan dirata-ratakan dengan mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Selanjutnya, tujuan dari model ini adalah untuk memvisualisasikan kinerja model secara detail di setiap kelas jenis makanan. Confusion matrix menunjukkan di mana model berhasil memprediksi dengan benar nilai diagonal utama dan di mana model membuat kesalahan nilai di luar diagonal. Satunya, CM sama dengan confusion matrix Y-test, Y-pred menghitung metrik kebingungan CM dengan membandingkan nilai sebenarnya, Y-test dengan nilai prediksi Y-pred. SNS, headmap, CM, anode sama dengan true menggunakan library Seaborn untuk membuat headmap dari matriks kebingungan. Anode sama dengan true menampilkan angka jumlah entry di dalam setiap sel matrix. Lalu ya, kesimpulan dari semua yang kita buat yaitu analisis data awal mengkonfirmasi bahwa dataset 150 hidangan ini bersih, berkualitas tinggi, didukung oleh rata-rata kepuasan konsumen yang tinggi, dan dominasi komposisi menu vegetarian. Untuk pemodelan ini kami menggunakan decision tree classifier. Untuk memprediksi jenis makanan, model menunjukkan kinerja moderat dengan akurasi 66,67% dan presisi 85%, untuk mengidentifikasi kendaraan dalam prediksi positif. Oke, begitu saja dari kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.